Dalam informasi cara cerdas bernegara kali ini, kita tampilkan sesuatu yang beda. Informasi kali ini akan mulai dengan memisahkan boy from man. Kita semua mengetahui bagaimana seorang anak tumbuh dari akil balik kemudian menjadi dewasa. Begitu juga di dalam bernegara. Dewasa bukan masalah usia. Misalnya Amerika, negara yang usianya lebih dari 200 tahun saat ini, baru bisa menerima kepemimpinan dari kalangan minoritas. Pertama, pada saat Kennedy menjadi presiden Amerika karena Kennedy beragama Katolik. Katolik adalah agama minoritas di Amerika. Kemudian di periode lalu untuk pertama kali presiden kulit berwarna Obama. Lalu juga bisa menerima presiden koslet macam Trump yang dipilih dibandingkan presiden wanita. Hingga saat ini belum ada presiden wanita di Amerika. Indonesia jauh lebih maju. Sudah ada presiden wanita. Bahkan banyak lagi yang tidak mungkin terjadi di negara lain terjadi di Indonesia. Indonesia lebih siap di banyak hal. Karena itu selayaknya Indonesia itu harus menjadi negara pemimpin dunia. Bandingkan dengan negara idola, Tiongkok. Selama komunis akan selalu mayoritas suku Han yang pasti-pasti jadi pemimpin. Catatan, negara Tiongkok tersebut baru terbentuk, People Republic tersebut belum ada 100 tahun. Kemudian sebuah prediksi gila dari si Sontoloyo ini yang berani mengatakan Tiongkok akan menjadi negara demokrasi terbesar di dunia, di mana di tahun 2030 ke atas Tiongkok akan mengadopsi demokrasi karena kalau tidak akan ditekan ekonominya oleh dunia. Akan ada pemilihan demokratis di tingkat wali kota dan gubernur di sebuah wilayah. Walaupun ketat pesanan dari Politbiro di atasnya, tapi demokrasi pasti diadopsi oleh Tiongkok. Itulah pesan Trump kepada Tiongkok saat ini. Berkali-kali saya katakan perang Tiongkok Amerika itu bukan perang dagang biasa. Di belakangnya adalah perang ideologi antara komunis dan demokrasi. Di antara perang otoritarian dan liberalisme. Kalau kapitalisme bagaimana? Cina mengadopsi kapitalisme namun bukan kapitalisme murni. Kapitalisme globalis yang dianutnya. Dan ini sesungguhnya membuat disparitas perbedaan mencolok antara swasta dan negara, kaya dan miskin. Tersistem untuk hanya sebagian saja yang kaya, yang bisa negara kontrol saja yang harus kaya. Kita akan rincikan bahayanya mengapa jangan sampai Indonesia mengadopsi prinsip tersebut. Di sini kalau sahabat pemakan buku dalam tanda petik, tukang baca, dan punya grup diskusi yang dalam akan mulai memahami bahwa beda kapitalisme modern yang terjadi di banyak negara dengan kapitalisme murni di bawah das kapital Karl Marx. Pemurnian ajaran kapitalisme yang sebenarnya. Nah, buku Karl Marx kan pegangan ideologi komunis. Itu kapitalisme murni. Pertanyaan sekarang, berapa kali kalian baca Das Kapital buku tadi? Belum pernah. Belum pernah kok komen sih. Ilmu kok katanya sih. Kalau kelola negara mau memimpin rakyat, ilmu nggak boleh katanya. Ribuan buku hadir dalam 10 tahun terakhir harus Anda baca. Bahkan kehadiran buku baru tersebut aja, walaupun Anda baca nih ya, belum tentu bisa menganalisa mengapa ByteDance yang punya TikTok bisa meledak di dunia dan Zoom bisa menjadi pilihan dari ratusan aplikasi sejenis. Zoom tetap nomor 1. Kita akan menjelaskan secara detail ya bagaimana TikTok diciptakan. Artificial Intelligence yang memacu adrenalin anak di bawah 25 tahun dipelajari 3 tahun secara mendalam sebelum membuat aplikasi selama 2 tahun sebelum diluncurkan 2 tahun yang lalu. Jadi sudah 7 tahun perjalanan panjang TikTok tersebut dengan mengubah atau bahasa sainsnya mengengineering minat seseorang. TikTok bukan memenuhi maunya pasar, tetapi pasar minatnya diubah sesuai maunya TikTok. Kehadiran TikTok mengagetkan Microsoft, mengagetkan dunia. Yang saat ini Microsoft menjadi leader di dunia teknologi. Mereka tidak paham mengapa TikTok bisa lakukan itu. Dan mereka ingin tahu bagaimana psychological engineering tersebut bisa dilakukan. Dan ini artinya bisa mengarahkan manusia nantinya kemana saja sesuai maunya platform. Sekali lagi, dulu bisnis itu create want, menciptakan keinginan dari sebuah need, dari sebuah kebutuhan. Misalnya, seorang kerja di Jakarta, tinggal di Depok. Kebutuhannya adalah alat transportasi. Dia saat ini naik kendaraan umum. Keinginan dia naik mobil. Maka pebisnis akan menciptakan iklan, advertising, kampanye, meyakinkan orang seperti mereka bahwa naik mobil Mercy yang terbaik, naik Toyota yang terbaik. Misalnya kalau dia Honda, naik Honda yang terbaik. Atau dia penjual Mini Cooper, naik Mini Cooper yang terbaik. Bersaing meyakinkan calon konsumen untuk memenuhi keinginan mereka, wants-nya mereka. Pebisnis tidak bisa create needs. Needs-nya ada dulu, baru mereka menciptakan wants. Namun TikTok menciptakan demand, menciptakan needs dengan didesain. Ada artificial intelligence yang mengawal setiap individu yang begitu Anda download aplikasi mereka, melihat TikTok selama 2 jam ke atas, selesai. Data Anda mereka punya. Bukan data tanggal lahir, alamat rumah, alamat email. Itu mah kuno, dunia nggak butuh lagi data itu. Sudah punya semua, sudah tuker-tukeran di atas sana. Lupakan kalau Anda sok
sok-sokan bermain bisnis digital sebatas untuk dapat email, dapat nomor kontak. Itu ketinggalan 10 tahun, Cuk. Zaman FB, IG, Twitter, dan Google rajanya sudah diambil mereka semua. Sekarang yang diambil psychological faktornya seperti minat, passion, interest, fokus, harapan, impian, kemarahan, kerinduan, cinta. Semua kebaca. Oleh karena itu banyak negara TikTok dianggap alat intelijen, dan itu benar. Sayangnya ya, hal seperti ini di negara kita banyak yang nggak paham, termasuk pejabatnya, termasuk masyarakatnya. Ya karena nggak pernah baca buku, nggak pernah diskusi, nggak ada yang minat, dan itulah untungnya. Semua menjalankan bisnis, menjalankan kehidupan di Indonesia sederhana, persis tak berubah selama 20 tahun terakhir, atau bahkan mungkin 40 tahun terakhir, sama. Kembali ke tema di awal tentang kapitalisme. Kita akan purifikasi kapitalisme di Indonesia dalam pemahaman, agar jangan menjadi negara ke arah otoritarian dan elitis kapitalis ala komunis. Kita negara demokrasi Pancasila, bernegara ya ala Pancasila. Cocok dengan apa yang terlahir di atas bumi, kekayaan di dalam bumi, Indonesia. Cocok dengan budaya ribuan tahun peradaban Nusantara tanpa perlu budaya impor. Semua terkandung di dalam ekonomi Pancasila, bernegara Pancasila. Karena ekonomi Pancasila adalah satu-satunya sistem yang menjalankan purifikasi kapitalisme. Ada yang minat lebih paham tentang beginian, yang akan membuat Indonesia menjadi man.